untuk GKI Wonosobo Shalom, kita harus berpikir ke depan bahwa pola kerja kita beda dengan sebelumnya. Kita sudah masuk ke era digitalis dan kita harus ngikutin. Jangan kita terkaget-kaget mau ke gereja dicatat ada tempat duduk, tidak ada pesanan tempat duduk, tidak seperti mau naik pesawat saja ya. Di hadirat Tuhan nggak ada yang tidak mungkin. Jadi kita berharap ke depan gereja kita normal lagi dan bisa untuk jemaat itu dengan sukacita hadir ke perjamuan atau hadir persekutuan atau hadir kebaktian di dalam damai sejahtera Tuhan. Ini kami harapkan, dan kita harus berpikir secara luas ke depan. Ini kita harus bergerak ke depan, tidak boleh di tempat saja, karena kita punya prospek ke depan bagaimana regenerasi dan penambahan jemaat ini bukan mau kita, tapi atas kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Dan ini alih generasi ini kiranya boleh berjalan lancar ya, jadi tidak ada gangguan sehingga berbagai pihak bisa bekerja sama untuk memajukan gereja kita. Amin. Jangan mundur, gereja harus maju, apalagi GKI Wonosobo harus berjalan menurut pimpinan Tuhan. Ya, jangan mundur ya, berani maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak ngelepas dari keinginan juga dari Tuhan untuk anak anggotanya kuat. Kita selalu dekat, meskipun kelihatannya, tapi kita berusaha terus bagaimana untuk gandeng itu jangan sampai putus gitu, terutama sama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kompak, kerjasama, kegiatan bersama. Saya mohon supaya Tuhan itu mendengar doa terus kita berdua supaya kita lebih dekat gitu. Jangan sampai dah lepas itu, jangan sampai, supaya lebih gitu. Nama saya Alena. Harapan saya untuk GKI Wonosobo, kiranya Tuhan selalu memberkati dan semakin banyak yang datang dan beribadah di GKI Wonosobo, serta tetap menjadi saluran berkat untuk orang-orang sekitar. Selamat ulang tahun ke-62. Semoga semakin bertumbuh, semakin tua, semakin melayani jemaat Tuhan. Pokoknya yang terbaik untuk GKI Wonosobo. Selamat untuk ulang tahun untuk GKI Wonosobo.
Salam damai untuk umat dan simpatisan GKI Wonosobo. Selamat merayakan tanggal kelahiran ke-62 bagi GKI Wonosobo. Kiranya dalam naungan berkat Allah, GKI Wonosobo semakin berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. GKI Wonosobo semakin terbuka, GKI Wonosobo semakin menjadi komunitas yang hangat, yang juga menjadi berkat bukan hanya untuk umat dan simpatisan, tetapi juga menjadi berkat secara khusus untuk kota Wonosobo. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengawali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan ulang tahun ke-62 pendewasaan gereja kita. Hanya atas kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, maka GKI Wonosobo terus bertumbuh dan berbuah.
Selama ini Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan pertumbuhan, baik induk maupun bajem-bajemnya. Walaupun acap kali terjadi hambatan dan tantangan, termasuk alih generasi yang disertai dengan perubahan zaman. Dan pada saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang kasih setianya selalu menyertai kita, sehingga kita dengan satu hati bertumbuh bersama. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendasari dan menjadi tujuan bagi kita semua untuk melayani sesama. Mari kita memuji nama Tuhan melalui NKB 191. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu di tengah rasa sukacita kami Tuhan, di tengah rasa syukur kami atas berkat-Mu bagi GKI Wonosobo. Kami ingin merayakannya dengan memohon hikmat dari Engkau. Dan biarlah melalui firman-Mu ini kami beroleh sesuatu untuk dapat terus bertumbuh dan berkembang sebagai gereja-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3, dimulai dari ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu. Wah, tuh. Yang benar jawabannya tuh Pak Bobi tadi. Gimana jawabannya Pak Bobi? Wah, malam semangat. Jadi kalau biasanya pagi lagi, sore. Sekarang meskipun sudah malam tapi harus lebih semangat lagi. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada yang tahu hari ini kita merayakan apa sih? Siapa yang ulang tahun? GKI Wonosobo. Ada yang tahu tepatnya tanggal berapa GKI Wonosobo dinyatakan sebagai jemaat yang dewasa? Tanggal berapa? 12 tahun 1959. Ada yang lahirnya tahun 59 juga Bapak Ibu? Ada? Tahun 59 juga? Gak ada? Pak Bobi? Oh, kalau Pak Bobi bukan 59, 95 katanya. Nah, 62 tahun. Kalau kita samakan dengan usia manusia, 62 tahun itu, kalau orang itu bentuknya udah kayak gimana sih Bapak Ibu? Jangan bilang peot Pak Win. Gimana bentuknya usia 62 tahun? Memutih rambutnya. Terus apa lagi? Ompong? Oh, ada yang udah ompong? Nah, Pak Ori belum 62 udah ompong. Nah, 62 tahun kalau kita samakan dengan usia manusia, biasanya manusia itu sudah mulai terlihat putih rambutnya, sudah mulai ada yang berkurang giginya satu persatu. Apalagi? Hah? Ini jawaban yang tidak umum lagi dari Pak Bobi. 62 tahun makin sering baca Alkitab. Betul itu Bapak Ibu? Nah, kenapa baca Alkitab Pak Bobi? Pensiun. Nah, banyak hal yang sudah mulai berkurang, banyak hal yang sudah mulai menurun kinerjanya, misalnya dari yang tadinya mungkin bisa angkat barang berapa kilo dalam sekali angkat, tapi sekarang udah mulai wah nggak bisa nih, nggak kuat nih. Dari yang tadinya bisa berjalan berapa kilo, sekarang akhirnya dikurangi. Tapi ada juga yang meskipun sudah 60
60 tahun masih sehat, bugar dan semangat, masih. Tapi hari ini kita berbicara sebagai gereja. Sebagai gereja, 62 tahun itu usia yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa luar biasa? Karena belum tentu gereja lain juga bisa sampai 62 tahun. Belum tentu ada yang bangunannya mirip-mirip seperti kita. Kalau di Wonosobo, gedung gereja GKI ini adalah salah satu dari cagar budaya. Baru dimasukkan sebagai cagar budaya tahun ini. Jadi tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa bagi GKI Wonosobo. Kenapa? Tahun lalu kita merayakan hari ulang tahun dengan penuh keprihatinan. Dengan penuh rasa sedih mungkin. Dengan penuh rasa tidak nyaman. Karena kita nggak bisa beracara misalnya. Tapi puji Tuhan saat ini kita kembali melakukan kebaktian hari ulang tahun. Apalagi tahun ini GKI Wonosobo masuk sebagai salah satu cagar budaya Kabupaten Wonosobo. Kalau sudah masuk cagar budaya, artinya bangunan ini adalah bangunan yang legend Bapak Ibu. Dari zaman Belanda dulu sudah ada, meskipun sudah direnov, yang masih asli tinggal bangunan menara. Tapi bangunan ini, menara gereja kita menunjukkan bahwa perjalanan gereja ini sudah banyak sekali yang dilalui. Banyak hal yang dialami oleh gereja ini. Gedung ini menjadi saksi bisu pertumbuhan gereja ini. Dinamika gereja ini. Susah, senang, tertawa, sedih. Semua terekam di bangunan ini. Banyak sekali hal yang sudah dilewati. Kalau dipikir, diingat, Pak Jack sudah berapa kali ngecat gedung gereja ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Jack. 4 kali. 4. Ada yang tahu? Ada yang lebih dari 4? Ada yang tahu? Dan mungkin gereja ini sudah lebih dari 4 kali dicat, direnov. Ketika kita berbicara tentang bangunan Bapak Ibu, mungkin menurut kita, wah ini bangunannya udah tua. Wah ini bangunannya gak keren, gak kayak gereja-gereja lain. Gereja lain udah tingkat-tingkat gerejanya, udah pakai lift, pakai AC. Oh sementara kita kipas aja gak kelihatan toh. Mungkin kita pernah membandingkan gereja kita dengan gereja lain. Oh di gereja yang ini alat musiknya udah luar biasa, full band. Di gereja yang ini multimedianya sudah luar biasa, kameranya berjejer-jejer. Kalau kita kameranya cuma 1. Tapi dengan apa yang ada pada diri kita, sama gak kita seperti gereja lain? Sama. Ketika gereja lain mengadakan kebaktian online, bisa nggak kita mengadakan kebaktian online? Bisa juga kita tayang di YouTube. Bisa kita menghasilkan musik yang bagus dan nyanyian yang bagus? Bisa. Artinya apa? Terkadang rasa tidak mampu menunda atau menghambat gerakan kita untuk bisa melaju lebih cepat lagi. Rasa tidak mampu, rasa tidak bisa, rasa tidak layak menghambat kita untuk bisa berjalan dan bertumbuh lebih cepat lagi. Tema kita hari ini adalah satu hati bertumbuh bersama.
Dan kita hari ini melihat firman Tuhan melalui surat Paulus, apa saja yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose. Apa saja yang menjadi nasihat dari Paulus? Yang pertama, kita adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan. Kita harus melakukan apa? Kenakanlah belas kasihan. Coba kita cocokkan satu persatu ya. Sudah belum kita melakukan apa yang menjadi nasihat Paulus ini? Belas kasihan. Gereja kita sudah menunjukkan belas kasihan belum? Sudah belum? Sudah? Sudah tuh, betul katanya. Sudah? Sudah. Banyak yang sudah kita lakukan bahkan untuk Kota Wonosobo ini. Donor darah, sudah. Posyandu, sudah. Waktu COVID, ada tim COVID, sudah. Ada belas kasihan dan itu bukan hanya untuk warga jemaat. Apalagi yang sudah kita lakukan? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Tadi termasuk dalam yang tadi. Terus apalagi? Rendah hati. Sudah belum kita menjadi gereja yang rendah hati? Karena pernah ada yang bilang, Pak, jangankan rendah hati Pak, yang dibanggakan aja gak ada, gimana mau rendah hati Pak? Nah, kadang belum sampai kita merasa rendah hati, bukan rendah hati, tapi yang ada malah rendah diri. Orang nggak ada yang bisa dibanggakan dari gereja kita, orang nggak ada yang bisa dipamerkan dari gereja kita. Loh, kata siapa? Harusnya kita bangga bisa menjadi warga jemaat GKI, bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan gereja ini, bangga karena puluhan tahun gereja ini sudah berdiri dan sekarang kita masih bisa meneruskannya. Bahkan kita menambah lagi semangat itu. Lalu apalagi setelah rendah hati? Kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu, kira-kira jemaat GKI Wonosobo sudah sabar belum orangnya? Orangnya sabar-sabar enggak? Sabar-sabar enggak jemaatnya? Sabar? Yakin? Contoh sabarnya dalam hal apa misalnya? Ada yang bisa menyebutkan? Gimana Bu Lin? Oh ya, kalau di sebelah misalnya lagi ada acara, lagi ada suara musik yang kenceng, kita tetap sabar. Bukan sabar, itu memang gak bisa apa-apa lagi kita. Enggak ya, tapi kita juga sabar, memang sabar. Lah, lalu apalagi yang dikasih tahu oleh Paulus? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah orang lain. Gereja kita sudah melakukan proses penggembalaan sebagai wujud pengampunan dari Tuhan. Kita melakukan proses pastoral. Proses pastoral itu bukan hanya pendetanya atau majelisnya, enggak, tapi seluruh jemaat juga kita melakukan proses pastoral bersama. Saling konseling misalnya, itu juga sudah kita lakukan. Apalagi yang dikasih tahu oleh Paulus, ampunilah seorang akan yang lain. Tadi bagian dari mengampuni. Lalu apalagi yang dikasih tahu oleh Paulus? Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat utama yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita saat ini. Bagaimana Yesus sendiri memberitahu jemaat, memberitahu para pengikutnya tentang satu tubuh. Semua kita di sini adalah satu tubuh, Bapak Ibu. Dan kita semua di sini saling melengkapi. Enggak ada di sini yang lebih tinggi, lebih rendah, enggak ada. Enggak ada di sini yang lebih hebat atau lebih tidak hebat, enggak ada. Di sini kita semua
sama, saling melengkapi. Yang mau nyanyi jadi PNJ, yang mau mengasah leadershipnya bisa jadi penatua. Banyak hal yang bisa kita lakukan di gereja ini untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Dan apa sebenarnya yang ingin kita capai bersama? Selain kita mencapai Tuhan, tujuan utama kita adalah untuk terus bertumbuh. Kalau manusia, usia pertumbuhannya itu sampai usia berapa Pak Ronald? Usia pertumbuhan fisik manusia itu kira-kira sampai umur berapa? Misal 19 tahun rata-rata. Tapi itu fisik manusia. Sementara yang kita bicarakan di sini adalah gereja, yang bukan hanya gedungnya tapi kita semua sebagai gereja. Apa yang bisa kita lakukan untuk terus bertumbuh? Ini menjadi PR untuk kita semua Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa yang bisa kita semua lakukan supaya gereja ini bertumbuh? Apa yang bisa kita lakukan? Ada yang punya usul? Mumpung majelisnya rame. Ada yang punya usul? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bertumbuh? Ada yang punya usul? Gimana Pak? Hah? Kompak. Satu, kompak. Ada usul apa lagi Bapak Ibu supaya gereja kita bertumbuh? Yang di atas mungkin ada yang punya ide gimana caranya supaya gereja kita bisa bertumbuh? Gimana caranya? Gimana caranya? Dari Bapak Ibu majelisnya ada yang punya ide? Bapak Ibu penatua ada yang punya ide? Gimana caranya supaya gereja kita terus bertumbuh? Satu, kompak. Apa Bu Nani? Kerjasama antara majelis jemaat dan jemaat. Terus apa lagi? Pak Bagio misalnya. Kepedulian. Ada kepedulian, kompak, kerjasama, kepedulian. Lalu kalau itu kan jawaban yang masih sangat luas jika kita artikan. Tapi kalau misalnya langkah konkretnya, contoh kegiatan atau misalnya program yang Bapak Ibu rindukan supaya dilakukan oleh gereja ini ada? Satu orang satu pelayanan. Apalagi program apa lagi yang Bapak Ibu rindukan dari gereja ini? Parenting. Wah, ini bagus nih karena banyak sekali generasi penerus kita. Parenting. Terus apa lagi? Apalagi satu orang satu pelayanan, parenting. PNJ-nya sama organisnya ada yang punya ide? Pengen program apa? Pengen program apa? Nggak ada yang punya ide. Bapak Ibu ada lagi yang punya ide pengen program apa? Mumpung ditanya nih, nanti jangan tiba-tiba protes kalau nggak ada programnya. Apa yang ingin dilakukan? Program apa yang ingin diwujudkan? Kira-kira yang menjadi kerinduan? Apa Pak Ori? Program apa? Kebersamaan. Iya ya, terakhir kapan Bapak Ibu melakukan kegiatan kebersamaan keluar gereja? Terakhir kapan? Berapa tahun? 4 tahun? Kemana waktu itu? Ambarawa ya? Ambarawa, 4 tahun yang lalu. 2 tahun apa 4 tahun? 2 tahun. Sebelum pandemi lah, sebelum pandemi ada program kebersamaan. Nah, itu pasti kita rindukan semua.
Lalu gimana caranya supaya program ini bisa terwujud? Setiap program bisa terwujud bukan karena hanya majelisnya saja yang bergerak. Tapi setiap program bisa terwujud jika kita semua ikut bergerak. Jika kita semua ikut berjalan. Baru bisa sebuah program itu terwujud. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mumpung menjelang akhir tahun juga, dan sebagai wujud kesatuan kita sebagai gereja yang memiliki satu hati yang sama, satu jiwa yang sama, mau bertumbuh, mau berbuah, mumpung akhir tahun nih, tahun depan, kira-kira program apa saja yang Bapak Ibu rindukan? Bisa Bapak Ibu kasih tahu ke penatuannya boleh, ke saya juga boleh, atau ke kantor juga boleh. Bapak Ibu bisa usul, misalnya pengen ada program apa. Coba Bapak Ibu usulkan. Siapa tahu program itu jadi titik awal kita bangkit lagi setelah pandemi. Nah, siapa tahu. Dan hari ini, di momen sukacita ini, mari sama-sama kita imani, kita percaya, kita nyatakan rasa percaya kita bahwa gereja ini dapat bertumbuh. Gereja ini dapat berkembang. Gereja ini dapat selalu bersinar untuk Kabupaten Wonosobo ini. Gereja ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua untuk mengelola, mengembangkannya. Banyak hal yang bisa kita kembangkan dari kategorial usia misalnya. Dari Simeon Hana yang sangat semangat sekali, pengen mengadakan program apa, semangat sekali, apalagi kalau udah suruh jualan paling semangat. Biasanya babinya enak-enak kalau ada babinya. Terus apalagi dari yang remaja, dari komisi muda. Nah, komisi muda ini sepertinya mencontoh dari Simeon Hana. Sekarang ini lagi semangat-semangatnya jualan. Tiap minggu pengennya jualan aja. Komisi muda. Apalagi komisi anak. Komisi anak juga semangat gak? Semangat. Contoh dilihat di depan kita. PNJ-nya. Ada yang dari anak juga. Jadi apa? Indah sekali jika kita bisa melihat semua ini bersatu memiliki satu hati yang sama. Indah sekali jika kita semua bisa bertumbuh bersama. Dengan tetap mengingat apa yang sudah diberitakan oleh Paulus tadi. Indah sekali jika kita bisa bertumbuh bersama. Dan momen ulang tahun ini bukan hanya menjadi momen bahagia satu hari atau satu malam ini. Tapi justru momen ulang tahun ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tahun depan harus ada satu hal yang paling tidak satu hal yang sudah berkembang dari gereja kita, yang sudah bertumbuh dari gereja kita. Ini menjadi PR untuk kita semua Bapak Ibu. Coba kita ingat ya, malam ini resolusi kita untuk tahun depan. Tahun depan ketika ulang tahun ke-63, mari sama-sama kita sebutkan apa saja yang sudah berkembang dari gereja kita. Kalau masih sepi jawabannya berarti belum berkembang, harus lebih berkembang lagi. Tapi tahun ini, malam ini juga ingatlah bahwa kita punya tugas besar untuk mengembangkan, menumbuhkan gereja kita, menumbuhkan iman jemaat kita, menumbuhkan semangat jemaat kita. Jadi jangan lupa, pagi, siang, sore, malam jangan lupa semangat. Setiap hari jangan lupa semangat. Apalagi untuk gereja kita ini, mau sampai berapa ratus tahun lagi, mau sampai berapa puluh tahun lagi, tetap tanamkan semangat dalam tubuh gereja kita. Mari kita bersatu hati dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bahagia mengenal kuasa-Nya, hidup dalam anugerah-Nya, mengalami perubahan nyata
Dialah yang ku layani selalu, bahagia dalam Tuhan. Oh bahagia, lenyaplah kesedihan, sebab ku yakin bahwa Yesus sertaku. Bahagia dosa diampuni, hidup di dalam kasih Tuhan, surga terang itulah tujuan, bahagia dalam Tuhan. Bahagia mengenal kuasa-Nya, hidup di dalam anugerah-Nya, mengalami perubahan nyata, bahagia dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bahagia diciptakan baru, Yesus dan diriku bersatu, Dialah yang ku layani selalu, bahagia dalam Tuhan. Aku bahagia, lenyaplah kesedihan, sebab ku yakin bahwa Yesus sertaku. Bahagia dosa diampuni, hidup di dalam kasih Tuhan, surga terang itulah tujuan, bahagia dalam Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami mau mengucap syukur untuk 62 tahun usia yang Kau berikan kepada GKI Wonosobo. 62 tahun gereja ini boleh berjalan, menapaki setapak demi setapak perjalanan kehidupan. Susah senang, momen sedih, maupun ketika tertawa sudah dilalui oleh gereja ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkati kami semua sebagai gereja-Mu agar memiliki semangat yang terus bertambah, memiliki kesadaran yang terus bertambah untuk membawa gereja ini terus bertumbuh. Tolonglah kami Tuhan agar kami memiliki satu hati. Tolonglah kami agar kami memiliki kesatuan, agar kami mampu berderap langkah bersama. Perasaan tidak mampu, perasaan minder, perasaan bahwa gereja kami ini adalah gereja yang kecil, kiranya itu semua Kau boleh singkirkan Tuhan, agar kami memiliki kepercayaan diri
Karena kami percaya Tuhan, Engkau memberkati gereja ini, dan Engkau melingkupi gereja ini untuk menjadi gereja yang selalu bertumbuh. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mulai dari anak-anak, pemuda, orang-orang di dalam komisi dewasa, maupun jemaat-Mu di gereja ini yang sudah lansia. Biarlah kami semua boleh berderap langkah bersama, bersatu untuk memajukan gereja kami ini, menumbuhkan gereja kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami boleh terus menjadi berkat, dan kami boleh terus menjadi gereja yang berdiri, berjalan dan bertumbuh, bahkan berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ungkapkan rasa syukur ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di laut yang cerah.
Mari kita menutup kebaktian ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, malam hari ini kebaktian ini boleh berlangsung dengan baik, dan biarlah kebaktian ini malam hari ini menjadi awal bagi kami untuk memulai semangat yang baru, memulai cita-cita dan asa yang baru. Dan biarlah sukacita malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat terus berlangsung. Dan tolonglah kami agar kami dapat memiliki satu hati untuk bertumbuh bersama. Dan biarlah Gereja Bagai Bahtera mengingatkan kami bagaimana caranya hidup sebagai jemaat-Mu. Kami mengucap syukur, dan malam ini kami juga memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Secara singkat GKI Wonosobo, tahun 1905 dimulai penginjilan di Wonosobo. Tahun 1911 satu orang dibaptiskan. Tahun 1913 jumlah orang Kristen suku Jawa dan Tionghoa di Wonosobo ada 5 orang. Bandingkan dengan Yogyakarta 661 orang, Purworejo 436 orang, Kebumen 288 orang, Purbalingga 244 orang, sedangkan di Batak lebih dari 30.000 orang. Tahun 1918 jumlah orang Kristen di Wonosobo ada 35 orang. Tahun 1922 menjadi 60 orang. Tahun 1942 orang-orang Tionghoa di Wonosobo mengadakan kebaktian dan menumpang di GKJ dilayani seorang guru Injil Bapak Ko Im Leong. Tanggal 1 1943 diadakan kebaktian sekolah minggu oleh pemuda yang diketuai oleh Ko Bichuan. Tanggal 6 Desember tahun 1943, Persekutuan Orang Kristen Tionghoa menjadi bagian dari Tionghoa Ki Tok Hau Kui, Purwokerto, dengan pendeta Go Eng Chu sebagai pendeta konsulen dan Ko Im Leong sebagai guru Injil yang pertama. Pertengahan tahun 1947 ada kekosongan untuk guru Injil karena peristiwa Kles pertama. Tapi segera diisi oleh Go Eng Lim dari Banjarnegara sebagai guru Injil yang kedua. Sedangkan untuk pendeta konsulen dijabat oleh pendeta Lim Ik Jiang dari Temanggung. Tahun 1951 Pendeta Sim Chin Ling melayani guru Injil yang ketiga. Agustus tahun 1952 sampai tahun 1955, THK TKH Wonosobo
menjadi bagian dari THK TKH Magelang dengan pendeta Tan King Hin sebagai pendeta konsulen ketiga. Tahun 1955 sampai tahun 1958 menjadi cabang dari THK TKH Temanggung dengan pendeta Oh Chihab sebagai pendeta konsulen yang keempat dan pendeta Chi Pun Hian sebagai guru Injil yang keempat. 12 November tahun 1959 Jemaat GKI Wonosobo didewasakan dengan jumlah anggota 49 dewasa dan 30 anak, sedangkan pengunjung kebaktian kurang lebih 80 sampai 90 orang. Tanggal 12 November tahun 1963, Pendeta Lu Hoksan Giri Harjo Lokito ditahbiskan sebagai pendeta GKI Wonosobo. Masa pelayanannya sampai 5 Juni tahun 1974 karena menerima panggilan GKI Nurdin Jakarta. Sebagai pendeta konsulen diangkat Pendeta Budiadi Henoh, pendeta konsulen yang kelima. Dilanjutkan Pendeta Dwijo Pramono sebagai pendeta konsulen ke-6. 11 November tahun 1977 ditahbiskan 2 pendeta. Pendeta Daniel Haryono sebagai pendeta GKI Wonosobo dan pendeta Eko Pujiono dengan fokus tugas di Kalimantan Barat. Pendeta Daniel Haryono adalah pendeta kedua yang melayani GKI Wonosobo. 20 Oktober tahun 2005 Pendeta Daniel memasuki masa emeritasi dan Klasis Magelang menugaskan Pendeta Guntur Wibisono dari GKI Banjarnegara sebagai pendeta konsulen yang ke-7. Tanggal 20 Mei tahun 2008, Saudara Lukas Aditya Arianto Sudarmadi ditahbiskan sebagai pendeta GKI Wonosobo dan merupakan pendeta GKI Wonosobo yang ketiga. Tanggal 24 Juni tahun 2014, Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi diteguhkan sebagai pendeta dengan basis pelayanan di GKI Coyudan Solo, sehingga terjadi kekosongan pendeta di GKI Wonosobo. Tanggal 24 Juni tahun 2015, Pendeta Ferry Susanto dari GKI Terate diteguhkan sebagai pendeta GKI Wonosobo. Pendeta Ferry Susanto adalah pendeta yang keempat. Tanggal 6 Juni tahun 2018, Pendeta Ferry Susanto diteguhkan sebagai pendeta di GKI Gejayan Yogyakarta, PT KK Yogyakarta Rumah Sakit Bethesda, sehingga terjadilah kekosongan lagi di GKI Wonosobo. BPMK Klasis Magelang menetapkan Pendeta Eka Setiawan Teja Kesuma dari GKI Prajajaran Magelang sebagai pendeta konsulen yang ke-8. Demikian secara singkat GKI Wonosobo hingga saat ini. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, bersama kita panjatkan syukur kepada Tuhan di mana hari ini 12 November 2021 kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa memperingati ulang tahun ke-62 GKI Wonosobo didewasakan. Sebagai orang beriman kita percaya bahwa kalau sampai saat ini jemaat GKI Wonosobo dapat terus berdiri, bertahan, berjalan, bertumbuh, berkembang dan berbuah serta berkarya, itu adalah karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ia sendirilah yang memberkati dan memberikan pertumbuhan baik di induk maupun di bakal jemaatnya. Walaupun acap kali terjadi hambatan dan tantangan termasuk alih generasi yang disertai perubahan zaman.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang dengan kasih setianya selalu menyertai kita, sehingga kita dengan satu hati bertumbuh bersama. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendasari dan menjadi tujuan melayani sesama. Selamat melayani dan selamat ulang tahun GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Teriring salam dan doa dari Majelis Jemaat GKI Wonosobo. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita nyanyikan selamat ulang tahun supaya tidak tegang. 2 kali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Pada yang penatua upacara, silakan. Ya. Silakan sama Bapak Ibu kalian. Komplit Pak. Kasihan. Komplit tapi kasihan. Ya, semua Pak. Ya, silakan. Ya, sebenarnya tepuk tangan Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu kalian untuk calon kita pendeta GKI Wonosobo yang akan datang. Terima kasih Bapak sekalian atas. Ya, silakan duduk kembali.
ya.